Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kaum ibu pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, lawatlah kami semua dengan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kaum ibu yang terkasih, apakah yang paling kita inginkan di dalam hidup kita? Kita semua pasti punya keinginan, dan ketika kita menginginkan sesuatu hal, kita bisa saja akan mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, topik kita berbicara tentang harta yang terindah. Ada satu lagu terkenal dari zaman dulu yang menjadi soundtrack dari satu drama keluarga di TVRI pada waktu dulu. Kita semua para ibu-ibu mungkin masih ingat hal tersebut, yaitu Keluarga Cemara. Dan lagu itu begitu terkenal. Kira-kira isi atau syair daripada lirik daripada lagu itu adalah, keluarga adalah harta yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, dan mutiara tiada tara adalah keluarga. Tetapi maksud lagu itu adalah, tentunya maksud lagu itu adalah bahwa keluarga itu adalah sesuatu hal yang penting dan sangat penting. Tapi bagi kita yang sudah belajar tentang firman Tuhan, apakah isi lagu itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak? Karena kalau kita belajar dari firman Tuhan sesungguhnya, apa sebenarnya harta yang paling indah? Harta yang terindah itu apa sebenarnya? Dan bagaimana Alkitab memandang tentang harta yang paling indah di dalam hidup manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar dari satu perumpamaan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius pasal yang ke-13, ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan bagi kita. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kaum ibu yang terkasih, kedua perumpamaan ini, gambaran daripada yang diberikan oleh Yesus ini terdapat di dalam Injil Matius dan berbentuk berpasangan. Jadi dapat dikatakan bahwa kalimat dari pendahuluan daripada kedua perumpamaan ini sebenarnya tidak begitu seimbang. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena di satu sisi kita melihat kerajaan sorga itu seperti harta, tetapi di dalam pihak yang lain seperti seorang pedagang. Kita tidak boleh mendekati kedua perumpamaan ini dengan pola pikir yang terlalu analisis, tetapi kita harus mencoba sebenarnya maksud Yesus kepada menyampaikan ini kepada murid sebagai pendengar pertama pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang Yesus inginkan? Atau apa sebenarnya yang Yesus mau maksudkan tentang kerajaan surga itu seumpama harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Nah, kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sesungguhnya di dalam bagian ini sedang menceritakan perumpamaan tentang seorang yang kita sudah lihat tadi menemukan satu harta terpendam di ladang. Maka dengan cepat ia melakukan tindakan, yaitu dengan menguburkan kembali
harta tersebut dan kemudian dia pulang ke rumah dengan senang hati dan menjual semua yang dia miliki supaya bisa membeli ladang tersebut. Berarti harta yang ditemukannya itu kemungkinan sangat besar sekali sehingga dia tidak memikirkan lain-lain, tapi dia langsung menjual seluruh hartanya, pulang dengan sukacita dan menjual seluruh hartanya. Jadi perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga ini sering dianggap sebagai perumpamaan yang sama seperti yang saya sebutkan itu tadi, karena memiliki makna yang sama. Kedua perumpamaan ini sesungguhnya sedang berbicara tentang kerajaan surga. Dan kerajaan surga yang dimaksudkan sebenarnya bukanlah kerajaan yang bersifat politis atau bersifat geografi atau tempat, tetapi lebih menyangkut kepada keadaan atau kondisi dan tanda-tanda daripada kerajaan surga, yaitu ketika di dalamnya itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Maka istilah surga di dalam bagian ini, kerajaan surga itu bukanlah merujuk kepada kerajaan surga di dalam sifat yang politis geografis. Jadi waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia menjelaskan bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang. Itu ayat 44 itu. Nah, harus kita pahami di dalam sejarah pada waktu itu, di zaman Yesus, orang-orang Yahudi sebenarnya tidak begitu suka untuk membeli harta bendanya itu di dalam bentuk rumah. Maka mereka lebih suka berinvestasi di dalam bentuk barang seperti emas, perak, dan lain-lain, daripada mereka investasi misalnya membeli rumah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pada masa itu kan perang sering terjadi di daerah Palestina itu, bahkan sampai hari ini pun mungkin ya, perang itu terus terjadi sehingga mereka itu sering hidup berpindah-pindah karena kondisi memang tidak aman pada masa itu. Sehingga kalau mereka membeli rumah dan harta-harta yang diam itu kurang efisien. Barang berharga tersebut mereka tidak simpan di rumah karena takut ketahuan dan kemudian diambil oleh orang. Karena itu biasanya pemilik rumah akan menyembunyikan harta benda yang sudah dimilikinya itu di ladang mereka. Sehingga orang-orang tidak akan mudah untuk mengetahui atau mengambil barang tersebut. Jadi barang-barang itu kadangkala dimasukkan di dalam guci atau di dalam kotak peti supaya lebih aman dan kemudian itu dikuburkan di dalam tanah. Pemilik tersebut nanti akan membuat tanda di tanah itu supaya dia bisa mudah menemukannya kembali. Tetapi masalahnya adalah karena itu kan kondisi perang dan juga bisa saja orang itu meninggal dunia, maka itu yang menjadi problem, itu menjadi masalahnya. Ketika yang memiliki harta itu meninggal, maka harta tersebut akan selamanya berada di dalam ladang itu dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Maka nanti suatu saat bisa saja orang yang mulai mengolah tanah itu, mengerjakan tanah itu, dia akan menemukan harta itu, menemukannya tanpa sengaja. Maka orang yang menemukan harta yang di dalam kisah ini yang diceritakan oleh Yesus itu bukanlah pemilik daripada ladang itu. Kemungkinan besar dia hanya ditugaskan atau dia adalah seorang pekerja, dan karena dia seorang pekerja, maka ketika dia menemukan harta terpendam itu, dia tahu bahwa itu bukanlah miliknya. Karena di dalam hukum Yahudi, apabila seseorang menemukan harta berharga di ladang orang lain, maka secara hukum dia harus menyerahkan sesuatu yang berharga itu kepada pemilik ladang itu atau keluarga daripada pemilik ladang itu, karena memang secara hukum itu adalah hak daripada pemilik ladang. Nah, maka orang ini yang menemukan harta ini di dalam perikop yang kita baca itu, dia membuat satu rencana dengan cepat. Dia segera kembali meletakkan harta itu di dalam tanah itu, kemudian menutupinya dan dia pulang ke rumah. Dia tahu bahwa pemilik ladang yang sekarang tidak meletakkan hartanya di ladang itu. Kalau tidak, dia tidak akan suruh orang untuk mengerjakan ladang itu. Artinya pemilik yang sekarang dia tidak tahu bahwa di ladangnya itu ada harta.
Karena itu jika pemilik ladang tersebut menjual ladangnya, dia akan memiliki harta tersebut di tanah miliknya sendiri. Kemudian harta itu benar-benar akan menjadi miliknya kalau dia membelinya. Dia memerlukan uang untuk membeli daripada ladang itu. Akhirnya dia akan menjual seluruh apa yang dimilikinya, karena dia tahu bahwa yang dimilikinya sekarang tidak sebanding dengan apa yang ditemukannya itu barusan. Jadi orang mungkin akan terkejut juga menyaksikan keputusan yang tergesa-gesa, tetapi orang tersebut mengetahui dan dia sadar betul apa yang harus dilakukannya. Kenapa? Karena dia bisa membeli ladang dengan uang hasil penjualan serta semua miliknya tersebut untuk mendapatkan satu harta terpendam di dalamnya, karena dia tahu bahwa harta terpendam itu adalah harta yang sangat berharga, melebihi semua yang ada dimilikinya sekarang. Itu sebabnya dia tidak segan untuk menjual seluruh harta miliknya. Nah, yang kedua di dalam perumpamaan itu, sebelum nanti saya jelaskan, karena maksud daripada perumpamaan ini hampir sama, maka saya masuk kepada perumpamaan yang kedua yang sejajar yang diberikan Yesus di ayat 46 itu. Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu juga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, dan ketika orang tersebut menemukannya, dia rela menjual segala yang dimilikinya. Jadi hampir mirip dengan yang pertama itu tadi. Jadi orang yang menemukan mutiara yang indah, dia akan rela menjual segala yang dimilikinya untuk dapat membeli mutiara yang berharga itu. Nah, di zaman Yesus adalah hal yang biasa kalau seorang pedagang rela menjual harta miliknya demi mendapatkan sebuah atau suatu mutiara yang begitu sempurna, yang amat berharga. Karena memang itu benar-benar orang yang paham dengan hal-hal yang seperti ini akan mengerti. Karena yang akan dibelinya itu adalah sesuatu yang berharga, yang mungkin nanti kalau dijual itu kembali, itu akan melebihi segala harta yang dimilikinya. Jadi Yesus mengulangi perumpamaan ini, baik harta terpendam maupun mutiara yang indah. Sebenarnya itu adalah dua hal yang hampir sama, hampir mirip. Jadi begitu besar keinginan daripada dua orang yang disebutkan yang pertama tadi, harta terpendam, dan juga yang ingin mendapatkan mutiara yang indah, sehingga kemudian dia rela mengorbankan semua yang dimilikinya demi memperoleh harta terpendam dan mutiara itu, dan itu menuntut semua harta bendanya. Makanya kalau kita lihat, ia pun menjual, kalimat yang dikatakan di sana adalah ia menjual seluruh miliknya. Jadi dua kisah ini adalah kisah yang paralel sebenarnya. Dan masing-masing orang pasti sesungguhnya di dalam hidupnya, walaupun itu dua hal yang berbeda tadi, harta terpendam dan mutiara, tapi maknanya sama. Karena setiap orang di dalam hidup itu memiliki objek apa yang diinginkan. Meskipun kemudian untuk mendapatkan objek yang diinginkan ini, seseorang itu harus membayar dengan kehidupannya. Jadi kedua orang tersebut secara harafiah kita lihat di situ menjual semua yang mereka miliki supaya mendapatkan harta atau mutiara yang begitu indah itu. Memang kalau kita perhatikan nanti di dalam sejarah itu, di zaman Yesus dan para rasul, mutiara sangat diminati. Ada banyak pedagang-pedagang yang harus pergi ke Laut Merah, Teluk Persia, dan juga ke India untuk mendapatkan mutiara yang begitu indah. Mutiara yang rendah mutunya berasal dari Laut Merah. Mutiara yang berasal dari Teluk Persia, pesisir Sri Lanka dan India lebih bagus mutunya. Itu nanti bisa kita lihat di dalam sejarah itu ya. Jadi seorang pedagang harus mengadakan perjalanan di dalam pencariannya untuk mendapatkan mutiara yang lebih besar dan lebih baik. Jadi orang yang Yesus gambarkan di dalam perumpamaan ini sesungguhnya sedang mencari satu mutiara yang begitu baik. Dan kita tahu bahwa ketika dia melakukan perjalanan dan kemudian ketika dia menemukan satu mutiara yang begitu istimewa, yang begitu bernilai, maka di dalam penemuannya ini merupakan sebuah kesempatan yang langka di dalam kehidupannya. Dia tidak akan bahagia kalau sampai mutiara itu tidak didapatkannya menjadi hak miliknya.
Jadi dia mempertimbangkan kembali, membuat sebuah kalkulasi, mengevaluasi seluruh harta miliknya. Dan kemudian dia memutuskan untuk menjual semua miliknya supaya bisa membeli satu mutiara yang sempurna. Kalau kita lihat di dalam bagian ini tidak diceritakan bahwa pedagang itu kemudian merundingkan dengan sesama pedagang yang lain atau mencari pencari mutiara yang lain, karena tentunya dia mencari mutiara melalui jalur yang biasa dilakukan. Jadi pada waktu itulah dia menemukan mutiara yang terbaik yang belum pernah dilihatnya. Jadi sama seperti orang yang menemukan harta terpendam itu, pedagang itu tiba-tiba menemukan mutiara itu. Jadi dia harus segera memutuskan untuk menjual segala harta yang dimilikinya untuk membeli, yang pertama tadi membeli ladang, yang kedua itu adalah untuk mendapatkan mutiara itu. Jadi seorang pedagang yang serius, sementara dia membuat transaksi, dia tidak akan memalingkan wajahnya. Jadi bila mutiara tersebut menjadi miliknya, dia akan merayakannya karena dia begitu berbahagia. Jadi kalau kita perhatikan apa yang diceritakan Yesus di dalam Injil Matius ini, maka ini adalah satu penggambaran dari orang-orang yang menginginkan sesuatu hal yang berharga di dalam hidupnya, maka dia akan menjual apa yang dimiliki, yang dianggap kurang berharga. Jadi, kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan sebenarnya dari perumpamaan, kisah perumpamaan ini? Apa artinya sebenarnya bagi kita? Sebenarnya makna daripada perumpamaan ini, tadi saya sebutkan bahwa itu adalah paralel atau hal yang hampir sama sebenarnya maksudnya. Bahwa sebenarnya mau dikatakan, karena kan kalau kita baca tadi, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menemukan harta terpendam di ladang dan kemudian orang yang menemukan mutiara yang indah. Artinya di dalam bagian ini adalah kerajaan sorga itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Termasuk keluarga kita yang paling berharga yang kita sebutkan itu di awal tadi. Termasuk seluruh harta benda kita yang lain. Kerajaan Allah, kerajaan sorga jauh lebih berharga daripada semua yang kita miliki. Maka ketika orang menemukan apa yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu kalau kita benar-benar menyadari bahwa surga itu adalah yang paling berharga bagi kita, ketika kita menemukannya, maka itu akan membawa sukacita yang besar di dalam hidup seseorang yang menemukannya. Maka pertanyaan bagi kita sekarang, sudahkah kita mendapatkan harta yang paling berharga, harta yang paling terindah itu? Dan harta yang paling indah itu ada di dalam Yesus Kristus. Ada banyak orang mencari pencarian di dalam dunia ini, mencari kemana-mana untuk menemukan satu kebahagiaan, untuk menemukan yang namanya bagaimana dia bisa hidup dengan tenang di dalam dunia ini. Saya mau katakan, di dalam harta apapun, di dalam kesenangan apapun di dalam dunia ini, tidak akan pernah kita ketemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kecuali di dalam harta yang terindah itu apa? Firman Tuhan, Yesus Kristus. Hanya di dalam dialah keindahan yang sempurna. Hanya di dalam dialah orang akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena Yesus adalah harta yang paling berharga. Karena Yesus adalah harta yang paling indah, melebihi emas dan perak, melebihi apapun di dalam dunia ini. Kenapa demikian? Harta benda yang kita miliki, sekaya apapun kita, itu tidak bisa membeli nyawa kita. Semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Semua orang akan berakhir di tengah-tengah dunia ini. COVID-19 banyak membuat orang kaya, miskin, atau siapapun yang berpangkat itu harus menyerah. Kematian tidak bisa ditawar-tawar. Kematian itu akan datang dan harta benda tidak bisa untuk menyelamatkan kita. Oke lah, orang bisa diperpanjang umurnya dengan bantuan peralatan-peralatan, dengan kita punya uang berobat kemana-mana. Tetapi pada akhirnya semua kita akan berkata, aku menyerah, aku tidak mampu. Uang kita tidak akan sanggup, harta benda kita tidak akan sanggup, kepintaran kita tidak akan pernah sanggup membayar untuk tetap hidup selama-lamanya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan hari ini
mengajarkan kepada kita bahwa harta yang terpendam, mutiara yang indah, itu adalah kerajaan sorga. Maka setiap orang yang paham betul bahwa kerajaan surga Yesus itu adalah harta yang paling terindah, maka dia akan rela meninggalkan apapun demi untuk mendapatkan itu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang rela meninggalkan pekerjaannya sebelum dia menjadi hamba Tuhan. Demi apa? Demi untuk mendapatkan harta yang berharga itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup kita ini, apa yang menjadi prioritas utama kita di dalam hidup kita? Banyak orang lebih senang menghabiskan hidupnya untuk mencari kesenangan duniawi, menimbun pundi-pundi kekayaan, sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, mencari kekayaan. Tetapi tidak banyak orang yang mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, mencari kebenaran firman-Nya. Sebagai orang yang percaya, apa yang kita cari hari ini? Ingat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, lakukanlah firman-Nya, jadikanlah Dia harta terpendam dan mutiara yang berharga di dalam hidup kita. Itu harus kita pahami. Carilah dahulu kerajaan Allah itu dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Jikalau kita sudah memiliki harta yang terindah, surga yang kekal itu, yang lainnya itu sebenarnya hanya berkat tambahan bagi kita. Berkat utamanya itu adalah keselamatan di dalam Kristus. Itulah harta yang paling indah. Itulah harta yang paling berharga. Dan lainnya itu sebenarnya hanya pelengkap saja, hanya bonus itu di dalam hidup kita. Kalau kita diberikan umur yang panjang, kalau kita diberikan kekayaan, kalau kita diberikan sukacita, anak-anak kita semua sukses berhasil, itu semua sebenarnya hanya bonus, bukan itu berkat utamanya. Tetapi banyak orang yang lebih mementingkan bonus itu daripada yang utama. Tapi hari ini kita belajar bahwa yang paling utama inilah sesungguhnya yang harus kita utamakan. Sama seperti orang yang mendapatkan harta terpendam, karena dia tahu bahwa yang paling berharga sudah ditemukannya, maka dia tidak begitu mempedulikan lagi yang lain itu. Seorang pedagang itu yang mencari mutiara, maka dia tidak peduli lagi dengan harta yang sebelumnya, karena dia tahu yang akan dimilikinya itu jauh lebih berharga daripada semua yang dimilikinya sebelumnya. Orang yang sebelumnya menganggap bahwa harta, kekayaan, kemewahan itulah yang paling penting, ketika berjumpa dengan Kristus, maka dia akan mengerti semua itu hanya bonus. Yang paling utama adalah Kristus. Maka orang akan rela meninggalkan itu semua. Demi apa? Demi yang utama itu, yaitu Yesus Kristus. Kita semua adalah pengikut Kristus. Sudahkah kita, dalam tanda kutip, menjual seluruh milik kita? Sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini, melampaui kasih kita kepada Yesus Kristus? Jikalau kita masih mengasihi hal-hal lain lebih daripada mengasihi Yesus, maka renungkanlah kembali perumpamaan yang Yesus sampaikan ini. Jika kita menemukan harta terpendam di dalam sebuah ladang yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan ladang itu, apakah yang kita rela korbankan untuk memperoleh ladang itu? Kita akan mengorbankan seluruh harta milik kita jika perlu. Karena kita tahu bahwa apa yang terkandung di dalamnya jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal daripada apa yang kita miliki saat ini. Pengorbanan kita menjadi tidak berarti dan akan segera tertutup oleh keuntungan yang jauh lebih besar. Demikian juga dalam mengikuti Yesus. Apa yang kita tinggalkan pasti akan tertutup. Dan lebih besar lagi akan kita dapatkan. Karena apa? Karena Kristus jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki ini. Jika Kristus lebih besar daripada segala sesuatu yang kita miliki di dalam hidup kita, maka apapun akan kita korbankan untuk Kristus. Dan itu tidak akan pernah kita akan menjadi kekurangan atau mendapatkan kerugian apapun. Karena apa yang kita peroleh di dalam Kristus jauh lebih besar dari apa yang kita lepaskan. Karena itu kaum ibu yang terkasih, hari ini mari kita belajar untuk mengutamakan yang utama. Harta yang terindah,
Harta yang paling berharga, Injil Kristus. Harta yang paling berharga adalah Kristus. Harta yang paling berharga adalah keselamatan. Itulah yang utama sesungguhnya yang harus kita miliki. Maka kita rela kehilangan segala sesuatu demi untuk keselamatan itu. Tetapi ingat, keselamatan itu ditawarkan bukan dengan membeli, tetapi ditawarkan dengan anugerah. Dan itu diberikan. Maka setiap kita yang sudah mendapatkan anugerah itu, bersukacitalah kita. Karena itu jauh lebih berharga daripada apapun. Bagi kita yang selama ini masih berpikir bahwa apa yang kita miliki sekarang ini lebih berharga daripada Yesus Kristus, saya mau katakan, bertobatlah. Karena Kristus jauh lebih berharga daripada semua itu. Semua yang kita miliki sekarang bisa hilang lenyap seketika saja. Tetapi Kristus, harta yang terindah itu, keselamatan yang diberikannya, tidak akan pernah hilang, kekal menjadi milik kita. Hidup kita bukan hanya di dalam dunia ini. Dunia ini adalah kesementaraan, tetapi yang kekal itu adalah surga. Dan itulah harta yang paling indah, harta yang paling berharga. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah boleh memberkati kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Bahwa Engkaulah harta yang paling berharga di dalam hidup kami. Oleh karena itu, berkatilah kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh ditegur oleh firman-Mu. Kami akan lebih mengutamakan Yesus dibandingkan apapun di dalam dunia ini. Kalau selama ini mungkin kami lebih mementingkan harta benda kami, keluarga kami daripada Kristus. Tapi hari ini kami boleh belajar bahwa Kristus lebih berharga daripada semua itu. Karena yang kami miliki di dalam hidup kami ini sekarang hanyalah bonus. Tetapi yang paling utama, yang paling berharga adalah Yesus sendiri. Sudahkah kami memiliki Yesus di dalam hidup kami? Itulah yang menjadi pertanyaan bagi setiap kami. Jikalau kami sudah memiliki harta yang paling berharga itu Yesus Kristus, keselamatan yang dianugerahkan bagi kami, maka layaklah kami bersuka cita. Tetapi jikalau kami sampai hari ini belum mendapatkan harta yang berharga itu, kami berdoa supaya Roh Kudus akan menolong kami semua untuk mengerti dan memahami harta yang paling berharga ada di dalam Kristus. Maka kami datang untuk mendapatkan. Kami mau meninggalkan dosa-dosa kami, meninggalkan segala apa yang kami miliki yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Berkatilah setiap ibu dimanapun berada pada saat ini. Berkatilah mereka di dalam seluruh kehidupannya. Berkati keluarga, supaya lewat hal itu pun kami boleh memuliakan Tuhan, harta kami yang paling berharga itu. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kalau boleh kami masih mengumpulkan persembahan kami. Kuduskanlah persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkatilah pekerjaan tangan kami, pekerjaan tangan keluarga kami, menjadi berkat, saluran berkat bagi kami untuk boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami sungguh berdoa dan bersyukur kepada kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa